Analisis kuantitatif perusahaan. Kita harus mengerti apakah laba perusahaan tersebut bertumbuh. Kita harus melihat apakah penjualan perusahaan tersebut bertumbuh, laba kotor bertumbuh, laba sebelum pajak bertumbuh, laba bersih bertumbuh. Kita harus mengetahui nilai aset perusahaan apakah bertumbuh. Kita harus melihat jumlah utang perusahaan. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Blirah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu analisis yang harus rekan-rekan pelajari dalam berinvestasi saham ya, yaitu analisis fundamental. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya analisis fundamental itu membantu kita menjawab pertanyaan mau beli saham apa. Ya, membantu kita menjawab pertanyaan ini bagaimana cara memilih perusahaan berkinerja bagus tetapi harganya murah. Jawabannya itu bisa ditemukan melalui analisis fundamental. Analisis fundamental ya secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, analisis makroekonomi ya, baik makroekonomi Indonesia ataupun makroekonomi global. Lalu yang kedua, itu analisis sektor atau lebih tepatnya industri juga. Jadi kita harus mengetahui nih sebelum kita memulai investasi tersebut. Lalu yang ketiga, analisis perusahaan secara langsung. Analisis perusahaan dibagi menjadi 2 ya, yaitu analisis yang pertama analisis perusahaan menggunakan data kuantitatif atau angka laporan laba, laporan posisi keuangan ya. Lalu yang keempat analisis perusahaan menggunakan data kualitatif, yaitu kita melakukan analisis kekuatan perusahaan, kelemahan perusahaan, lalu peluang perusahaan tersebut, dan terakhir ancaman perusahaan tersebut seperti apa ya. Itu adalah secara garis besar analisis fundamental. Kita akan bahas yang pertama dulu secara sederhana adalah analisis makroekonomi. Jadi kita harus mengetahui keadaan sebuah negara, di mana negara kita yang kita mau investasi. Misalkan kita ingin berinvestasi di negara Indonesia, tentu saja kita harus mengetahui keadaan ekonomi Indonesia. Bagaimana sih keadaan ekonomi Indonesia? Ya, keadaannya seperti apa? Sedang bagus atau sedang jelek? Lalu dalam jangka panjang bagaimana keadaan perekonomiannya? Apakah Indonesia akan tetap tumbuh? Kita harus mengetahui hal tersebut ya. Lalu yang kedua, analisis sektor. Kita harus mengetahui trigger-trigger penting setiap sektornya. Karena setiap sektor punya trigger yang berbeda ya. Contohnya apa? Regulasi pemerintah ya. Contohnya masalah harga. Contoh sektor pertambangan itu sangat erat kaitannya dengan harga komoditas. Sehingga kita sebagai investor harus mengetahui nih harga komoditas batubara seperti apa. Seperti itu. Lalu yang ketiga yang tadi saya sebutkan adalah analisis kuantitatif perusahaan. Kita harus mengerti apakah laba perusahaan tersebut bertumbuh. Kita harus melihat apakah penjualan perusahaan tersebut bertumbuh, laba kotor bertumbuh, laba sebelum pajak bertumbuh, laba bersih bertumbuh. Kita harus mengetahui nilai aset perusahaan apakah bertumbuh. Kita harus melihat jumlah utang perusahaan apakah bertumbuh atau berkurang. Lalu kita harus mengetahui menggunakan rasio ya, rasio return on equity, return on asset, price earning ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit margin. Kita harus mengetahui hal tersebut ya. Karena dengan adanya rasio tersebut, dengan kita melakukan analisis kuantitatif perusahaan, kita bisa melihat berdasarkan data dan fakta bahwasanya kita bisa menyimpulkan perusahaan tersebut bagus, perusahaan tersebut berkinerja bagus, tetapi dijual pada harga yang murah. Itu penting sekali. Lalu yang terakhir adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang melihat sisi perusahaan dari segi prospek bisnis, dari segi manajemen. Pertanyaan yang sering muncul mungkin adalah
Apakah perusahaan ini memiliki prospek yang bagus? Apakah produk yang dijual oleh perusahaan ini dalam jangka panjang akan laku? Apakah manajemen tidak pernah kena skandal? Atau seperti apa? Itu akan dibahas pada analisis perusahaan yang kualitatif. Baik, yang pertama, analisis ekonomi makro dan global adalah sebuah analisis yang berguna untuk mengetahui keadaan yang bersifat makro dari sebuah ekonomi negara. Yang perlu diperhatikan antara lain faktor tingkat suku bunga, faktor inflasi, nilai tukar rupiah, dan PDB, produk domestik bruto. Ya, secara teori yang berlaku di pasar adalah seperti ini. Ketika kurs rupiah menguat, maka pasar saham akan menguat. Lalu yang kedua, ketika inflasi rendah, maka pasar saham akan menguat atau naik. Lalu yang ketiga, ketika suku bunga turun, maka pasar saham akan menguat. Lalu yang keempat, ketika pertumbuhan PDB meningkat, maka pasar saham akan menguat. Yang pertama, ketika kurs rupiah menguat, maka pasar saham akan menguat. Mengapa bisa begitu? Karena faktanya adalah banyak perusahaan di Indonesia yang masih mendatangkan bahan baku setengah jadi, masih import, ya, yang tentu saja mata uangnya adalah US dollar. Jadi kalau sampai rupiah melemah atau US dollar menguat, itu akan meningkatkan biaya bahan baku, rekan-rekan semua. Selain itu juga banyak perusahaan di Indonesia yang masih menggunakan mata uang US dollar dalam berhutang. Artinya, kalau nilai US dollar menguat, rupiah melemah, itu akan berakibat bunga yang harus dibayarkan dan pokok yang harus dibayarkan dalam mata uang US dollar akan meningkat. Biaya yang meningkat, baik biaya bahan baku dan biaya bunga yang meningkat, itu akan mengurangi profit, mengurangi laba, sehingga jelek bagi perusahaan seperti itu. Lalu yang kedua, ketika inflasi rendah, ya, itu artinya inflasi rendah, harga barang tidak terlalu meningkat secara signifikan, uang beredar cukup rendah. Tetapi ketika inflasi tinggi, uang beredar tinggi, ya, daya beli melemah, Bank Sentral Indonesia, ya, mengeluarkan kebijakan suku bunga, ya, atau istilahnya kebijakan moneter. Jadi BI akan meningkatkan suku bunga untuk mengerem laju inflasi, untuk mengurangi jumlah uang beredar. Supaya kan banyak nih uang beredar di masyarakat, ya. Banyaknya uang beredar masyarakat, BI menaikkan suku bunga untuk merangsang uang beredar tersebut supaya dialihkan ke produk perbankan, entah deposito atau tabungan. Jadi dialihkan, ya, sehingga uang beredar akan berkurang. Selain itu juga ada faktor meningkatkan daya beli, seperti itu. Lalu selanjutnya itu akan mengakibatkan bursa saham kita akan menguat. Kenapa? Karena logikanya ketika inflasi tinggi, maka suku bunga harus dinaikkan. Suku bunga dinaikkan, itu juga akan menyebabkan biaya modal perusahaan akan meningkat. Karena ketika perusahaan berutang, itu menggunakan suku bunga floating, ya, jadi mengikuti acuan suku bunga Indonesia juga. Walaupun beberapa ada yang fix, ya. Ketika suku bunga naik, jadi perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk membayar utang. Kembali lagi, ketika biaya utang meningkat, maka laba perusahaan akan turun, seperti itu, ya. Sehingga ketika inflasi tinggi, suku bunga tinggi, itu akan menyebabkan pasar saham secara umum akan turun. Oke, jadi tadi pertama kurs sudah kita bahas, lalu inflasi sudah kita bahas, suku bunga, inflasi ada korelasinya sama suku bunga, ya, ada korelasinya. Lalu yang terakhir adalah PDB.
PDB adalah produk domestik bruto. Itu juga salah satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Ketika PDB meningkat ya dari tahun sebelumnya atau dari periode sebelumnya, itu merupakan tanda positif bahwasanya perekonomian di Indonesia masih meningkat, masih bertumbuh ya. Sehingga kita perlu perhatikan adalah ya tentu saja ketika perekonomian tumbuh maka daya beli masyarakat juga akan bertumbuh, sehingga masyarakat terus akan melakukan konsumsi. Nah, perusahaan yang listing tentu saja akan mendapatkan dari imbal hasil atau feedback dari pertumbuhan PDB tersebut. Oke. Nah, suku bunga ini merupakan kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk mengatur perekonomian. Ketika suku bunga dinaikkan, itu juga bisa membantu untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Ketika suku bunga dinaikkan, maka imbal hasil obligasi atau deposito juga akan meningkat ya, sehingga akan merangsang dana asing yang harapannya US dollar untuk mengkonversi ya mata uang dolar ke rupiah, sehingga permintaan rupiah akan meningkat. Permintaan rupiah yang meningkat akan menguatkan nilai tukar rupiah itu sendiri ya. Jadi korelasinya seperti itu. Ketika kurs rupiah melemah ya, BI melalui kebijakan moneternya meningkatkan suku bunga untuk merangsang dana asing. Tetapi ketika inflasi tinggi, BI juga meningkatkan suku bunganya. Tetapi ingat, keempat faktor ini sangat mempengaruhi pasar modal. Lebih tepatnya ekonomi makro yang melalui empat faktor itu mempengaruhi pasar modal. Sederhananya aja, mereka akan mempengaruhi faktor biaya-biaya perusahaan ya. Kayak tadi biaya bahan baku melalui kurs karena masih banyak yang import. Lalu biaya utang ya melalui suku bunga. Lalu daya beli mempengaruhi penjualan ya. Harapannya perusahaan yang bagus adalah penjualan konsisten meningkat ya, laba kotor konsisten meningkat ya, laba sebelum pajak dan bunga konsisten meningkat, lalu laba bersih konsisten meningkat. Itu adalah perusahaan yang bagus, perusahaan terus bertumbuh ya, seperti itu. Sehingga kita sebagai investor sangat aware, harus aware dengan keadaan ekonomi makro ya. Suku bunga di Amerika juga diperhatikan, suku bunga di Eropa, pertumbuhan ekonomi di Amerika, Eropa ya. Data-data ini bisa dibaca melalui sumber resmi. Kalau data ekonomi makro di Indonesia bisa dilihat melalui BPS. Tapi kalau data ekonomi di luar negeri bisa dipantau melalui portal-portal berita. Seperti itu. Seperti yang terbaru, rilis data PDB, rata-rata semua negara turun, termasuk Indonesia. Tapi Indonesia masih dalam teritori positif 2,97%, sedangkan negara lain negatif. Kita masih patut berbangga untuk Indonesia ini. Rilis data kuartal pertama 2020, PDB Indonesia masih positif. Bagaimana dengan PDB kuartal kedua? Kita lihat nanti. Tetapi ingat, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi pasar saham. Baik, sekian video dari saya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat untuk menambah wawasan baru. Terima kasih.